Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Dan hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimem. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk dapat belajar walaupun dengan keadaan yang sangat terbatas. Kita belajar melalui daring ya. Dan untuk Bapak orang tua wali, Bapak Ibu orang tua wali dimohon untuk mendampingi anak-anak ketika mereka belajar di rumah ya Bapak Ibu. Baik, anak-anak sudah siap belajar. Dan untuk orang tua atau wali murid dimohon untuk mendampingi anak-anaknya ketika belajar ya Bapak Ibu, agar anak-anaknya tetap bisa fokus walaupun kita dalam keadaan pembelajaran daring. Dan untuk orang tua atau wali murid harap untuk memperhatikan anak-anaknya karena memang saat ini sedang terjadi pandemi di Indonesia, maka dimohon untuk orang tua atau wali selalu mengingatkan anak-anaknya untuk selalu diam di rumah. Walaupun itu nanti keluar, tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan ya Bapak Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data. Ya, biasa kita sebut dengan statistika. Apa sih penyajian data itu? Kenapa kita harus mempelajari penyajian data? Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Apa sih penyajian data? Penyajian data adalah sesuatu untuk mengolah data yang kita peroleh. Nah, sebelum kita membahas nih tentang penyajian data, hal yang perlu kalian tahu adalah datum dan data. Apa itu datum? Datum adalah informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Nah, secara matematika, datum itu dapat berupa bilangan, dapat berupa angka, dan lain-lain. Nah, datum-datum yang terkumpul ini disebut dengan data. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data tersebut. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian ambil kotak pensil kalian dan keluarkan semua isi yang ada di tempat pensil kalian. Lalu, kalian kelompokkan sesuai jenisnya, sehingga ada kelompok pensil, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya yang ada di dalam kotak pensil kalian. Setelah itu, hitunglah jumlah dari masing-masing kelompok dan catat hasilnya di kertas. Nah, tahu nggak sih kalau tadi kalian sedang melakukan pengamatan? Iya, kalian mengamati beberapa jenis alat tulis yang kalian punya dan masing-masing jumlahnya. Ayo, siapa yang baru sadar? Jumlah dan macam-macam kelompok alat tulis yang kalian catat di kertas tadi merupakan informasi yang kalian peroleh dari hasil pengamatan. Nah, informasi ini bisa kita sebut dengan data. Data dapat kita sajikan dalam dua bentuk penyajian, yaitu tabel dan diagram. Adapun diagram yang sering digunakan yaitu diagram garis, batang, dan lingkaran. Kenapa sih kita perlu melakukan penyajian data? Nah, tujuannya itu supaya data yang kita peroleh lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga mudah juga untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Oke, kita akan bahas satu persatu materi ini secara rinci ya, so stay tune guys. Dalam penyajian data ada 3 cara. Yang pertama, penyajian data menggunakan diagram batang. Yang kedua adalah penyajian data menggunakan diagram garis. Dan yang ketiga adalah penyajian data menggunakan diagram lingkaran. Nah, nanti kita akan satu persatu akan Ibu jelaskan dengan video animasi agar kalian lebih lebih mudah memahami apa yang Ibu jelaskan. Baik, dalam penyajian data itu terdapat dua cara. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, dalam penyajian data dalam bentuk tabel ini berarti data-data tersebut kita susun dalam urutan baris dan kolom. Terdapat 3 macam penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama, ada tabel baris dan kolom.
tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau satu kelompok saja. Misalnya, data yang kita peroleh dan hasil pengamatan tadi ada pensil, pulpen, penghapus, rautan, dan lain sebagainya. Nah, data-data tersebut bisa digabung ke dalam satu kategori atau satu kelompok, yaitu jenis alat tulis. Paham ya? Nah, kalau data tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom, maka hasilnya akan seperti ini. Coba diperhatikan ya anak-anak. Jangan lupa menggarisnya menggunakan penggaris ya. Nah, untuk kolom yang sebelah sini, ini kita tulis jenis alat tulis. Nah, kolom yang sebelah sini jumlahnya. Nah, paham? Lalu kita tulis apa yang kita temukan tadi di kotak pensil kalian. Semisal kita menemukan pensil. Pensil jumlahnya ada 2, misal. Dan seterusnya. Pena dan seterusnya. Ini yang dinamakan tabel baris dan kolom. Baik, yang kedua selanjutnya ada tabel kontingensi. Berbeda dengan tabel baris dan kolom, tabel kontingensi ini digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contohnya, data pada gambar nanti di gambar diketahui data jumlah siswa kelas 7 berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, data tersebut memiliki 2 kategori, yaitu kelas dan jenis kelamin. Oleh karena itu, bentuk penyajiannya seperti ini. Nah, untuk bentuk tabel kontingensi itu adalah seperti ini. Jadi dia memiliki 2 kategori, kelas dan jenis kelamin. Nah, di sini nanti kalian semisal kalian bisa memasukkan data kelas, misal kelas 7, kelas 7A, jumlah laki-lakinya sekian dan perempuannya sekian. Misal kelas 7A, jumlah laki-lakinya 18 dan jumlah perempuannya 12. Seperti itu. Nanti seterusnya bisa kalian lanjutkan. Ini contoh tabel kontingensi. Untuk yang ketiga, ada yang namanya tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Biasanya kalau data yang kamu peroleh itu cukup banyak, kamu bisa menyajikannya dalam tabel ini agar bentuknya jadi lebih sederhana. Nah, jadi bentuk tabel distribusi frekuensi adalah seperti ini. Nilai, turus, dan frekuensi. Untuk turus sendiri, turus adalah lambang nilai. Semisal rentang nilai antara
50 sampai 75. Nah, turus ini adalah lambang dari frekuensi. Semisal jumlah nilai yang ada di kelas A itu rentang nilai 50 sampai 75 ada 3 orang. Jadi kita untuk lambang nilainya adalah garis seperti ini. Dan untuk frekuensinya berarti 3. Begitu juga seterusnya untuk nilai-nilainya. Jadi semisal untuk data ini, untuk dalam tabel ini adalah semisal jumlah siswanya ada 30 dan nilainya juga beragam, mulai dari 50 sampai dengan 100. Nah, kamu bisa menyajikan data tersebut dalam tabel baris dan kolom, tetapi akan lebih sederhana jika membuatnya dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi, data dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam beberapa interval. Nih, dalam beberapa interval. Ini yang namanya interval. Kalau pada gambar terdapat 2 interval, yaitu 50 sampai 75 dan 76 sampai 85. Setiap interval harus memiliki panjang yang sama. Nih, misal 50 ke 75 dengan 76 ke 85. Frekuensi ini menandakan banyaknya siswa yang mendapat nilai sesuai dengan intervalnya masing-masing. Misalnya, frekuensi pada interval 50 sampai 75 ada 3. Berarti banyak siswa yang mendapat nilai antara 50 sampai 75 ulangan harian ada 3 orang. Jelas ya? Ibu harap kalian bisa memahami dengan baik apa yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, penyajian data menggunakan diagram atau grafik. Dalam penyajian data menggunakan diagram itu juga ada 3. Yang pertama ada diagram batang atau diagram balok. Nah, diagram batang ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Semisal, nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Dan data tahunan seperti harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, besar kerugian dari tahun ke tahun, banyaknya penjualan dari tahun ke tahun. Nah, pada diagram batang ini, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana Bu cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Ya, nanti akan Ibu perlihatkan gambarnya. Misal ada contohnya, misal terdapat data tinggi badan siswa kelas 7B sebagai berikut.
Nah, terdapat data tinggi badan siswa kelas 7B antara lain 139, 137, 135, 136, 137, 138, 139, 137, 138, dan seterusnya. Nah, untuk membuat diagram batang, kalian harus cari tahu dulu banyaknya siswa pada masing-masing tinggi badan. Tapi, data yang diperoleh ternyata masih belum urut atau acak, sehingga agak sulit untuk dihitung. Oleh karena itu, kalian harus mengurutkannya terlebih dahulu, mulai dari data yang paling kecil, supaya lebih mudah kita susun datanya dalam bentuk tabel. Nah, setelah itu buatlah sumbu datar Nah, pertama-tama kita urutkan dulu datanya, kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini di kolom pertama ada tinggi badan siswa. Yang tabel sebelahnya adalah banyaknya siswa. Nah, semisal kita cari terlebih dahulu data yang paling kecil. Di sini adalah 135. 135 berarti kita tulis di sini 135. Tinggi badan 135. Nah, lalu kita hitung ada berapa siswa yang memiliki tinggi badan 135. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 siswa. Jadi kita tulis di sini banyaknya siswa ada 5. Lalu kita cari lagi, setelah 135 ada 136. Sama caranya, kita cari lagi banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan 136 ada berapa. Misal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan 136 adalah 6 orang. Lalu seterusnya. Ada 137 ada 10. Bisa kalian hitung juga di rumah. 138 dan 139 yang terakhir. Setelah itu, kalian buat sumbu datar dan tegak yang saling berhubungan. Sumbu datar menyatakan kategori dan sumbu tegak menyatakan banyak data atau frekuensi dari masing-masing kategori. Kemudian, gambar setiap data satu persatu secara berurutan, sehingga diperoleh gambar seperti ini. Sumbu datar menyatakan kategori, sedangkan sumbu tegak menyatakan banyaknya data. Tadi berapa banyaknya kategori? Kategorinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kategorinya ada 5. Kita tulis 135, 136. Nah, setelah kita tulis kategorinya, kita tulis sumbu tegaknya yang menyatakan datanya atau frekuensinya.
Boleh kita tulis dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Boleh juga kita tulis kelipatannya saja seperti 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11. Nah, seperti itu boleh juga. Jadi di sini karena memang ini tidak muat, jadinya saya tulis kelipatannya saja ya. Untuk data yang pertama, tinggi badan siswa 135, ada 5 orang. Berarti kita cari angka 5. Nah, ternyata angka 5 tidak tertera di sini. Angka 5 adalah angka di antara angka 4 dan angka 6. Kita kasih garis putus-putus. Ini untuk tinggi badan 135 dan begitu juga seterusnya. Boleh kita terlebih dahulu membuat garis putus-putus. Mohon maaf kelebihan. Nah, jadi ini adalah bentuk dari diagram batang. Ini bisa dibaca untuk sumbu yang mendatar tadi menyatakan kategori dan sedangkan yang tegak menyatakan frekuensi. Jadi bisa dibaca seperti tabel di sini. Tinggi badan 135 ada 5 orang siswa, tinggi badan 136 ada 6 orang siswa, tinggi 137 ada 10 orang siswa, tinggi 138 ada 4 orang siswa dan tinggi 139 ada 4 siswa. Selanjutnya, yang kedua ada diagram garis. Diagram garis. Selanjutnya yang kedua ada diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk dari tahun ke tahun, jumlah produksi barang dari tahun ke tahun, perubahan iklim dari tahun ke tahun, rentang waktu, dan lain sebagainya. Sesuai namanya, pada diagram garis, data akan digambarkan menggunakan garis atau membentuk garis. Nah, cara menyajikan data dalam diagram garis hampir sama dengan diagram batang, hanya langkah akhirnya saja yang berbeda. Kalian hanya perlu menarik garis secara berurut dan dari titik yang telah disesuaikan dengan data. Jadi nanti kalau misalnya diagram garis, kalian hanya menarik garis-garis dari titik ke titik. Itu bedanya dengan diagram batang. Nah, untuk diagram garis itu tampilannya seperti ini. Dia sedikit berbeda dengan diagram batang.
Jadi untuk diagram garis itu menggunakan garis-garis. Dan untuk membaca datanya, jadi ini kita masih menggunakan data yang ini, data yang tinggi badan siswa kelas 7B. Nah, misal tinggi badan 135 tadi ada 5 orang siswa. Berarti kita beri titik sesuai tempatnya. Jadi di sini titik 135. Nah, untuk tinggi badan 136 itu kita beri titik karena jumlahnya ada 6 orang, kita beri titik selaras di angka 6. Begitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya gimana, Bu? Selanjutnya kita tarik garis-garis dari data pertama sampai data terakhir. Kita tarik dari tinggi badan 135 tadi ke tinggi badan 136. Kita hanya mengikuti titik di mana titik itu berada. Lalu ke atas, lalu ke bawah, dan ke samping. Nah, jadi seperti ini tampilan dari diagram garis data tinggi badan siswa kelas 7B. Selanjutnya yang ketiga ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Nah, di sini data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring atau beberapa bagian. Nah, juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Besarnya persentase dan derajat dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh total persentasenya adalah 100%. Sementara jika juring dinyatakan dalam bentuk derajat, maka satu lingkarannya itu adalah 360 derajat. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, kalian harus menentukan besar persentase atau sudut setiap kategori datanya terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan salah satu rumus. Nanti akan Ibu tulis untuk rumus-rumusnya. Pertama kita tulis rumus diagram lingkaran. Yang pertama ada rumus dengan bentuk derajat. Itu ada besar sudut sama dengan frekuensi per jumlah data dikali, karena dia bentuknya derajat, berarti dikali satu lingkaran ada 360 derajat. Untuk yang persentase sama besar persentase sama dengan frekuensi per jumlah data. Karena dia menggunakan persentase, maka dikali dengan 100%. Satu lingkaran itu jumlahnya 100%. Nah, sebelum kalian membuat diagram lingkaran, kalian harus merubah data tersebut. Kalian harus merubah setiap kategori data ke bentuk persen atau derajat.
kalian bisa langsung membuat lingkaran dan membaginya sesuai dengan besarnya masing-masing. Jangan lupa menggunakan busur derajat agar pembagiannya bisa lebih tepat ya. Nah, kalau data tinggi badan siswa kelas 7B tadi kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi kalian pertama-tama harus membuat lingkaran seperti ini menggunakan busur, lalu kalian hitung besar sudut tadi tinggi badan seperti ini 135 cm sama dengan frekuensi per jumlah data. Jadi frekuensinya tadi ada 5 dan jumlah datanya itu ada 30 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Besar sudut tinggi badan 136 cm, 6 per 30 dikali 360 sama dengan 72 derajat. Sama, dan seterusnya. Sudut tinggi badan 137, 10 per 30 dikali 360 sama dengan 120. Sudut tinggi badan 138 cm sama dengan 5 per 30 dikali 360 sama dengan 60. Dan besar sudut tinggi badan 139 cm 4 per 30 dikali 360 sama dengan 48 derajat. Nah, setelah itu kalian masukkan ke dalam diagram lingkaran ini. Nah, jadi kalian membuat kurang lebihnya seperti ini. Semisal ini 60 derajat, ini tadi 60 derajat, yang besarnya sama, ini 60 derajat, 48 derajat, 72 derajat, dan ini 120 derajat. Ini tinggal kalian tulis. Di sini adalah tinggi badan 135, tinggi badan 136, tinggi badan 137, tinggi badan 138, dan tinggi badan 139. Paham? Sampai di sini paham? Coba nanti semisal kalian belum paham, bisa diulangin lagi videonya, ditonton dengan teliti cara mengerjakannya. Nah, supaya kalian nanti tambah paham lagi, coba kalian lakukan pengamatan sederhana di rumah. Misalnya, kalian bisa bertanya tentang kegiatan apa yang paling disukai oleh teman-temanmu. Dari data hasil pengamatanmu itu, kamu sajikan dalam bentuk tabel dan diagram yang sudah kita pelajari tadi. Lalu, kalian buat deh kesimpulannya. Terakhir, kalian masih belum paham dengan materi ini, kalian bisa menggunakan grup WhatsApp untuk bertanya kepada ibu. Nah, belajar tidak harus melulu lewat video. Kalian jika tidak paham atau belum paham bisa ditanyakan. Kalau kalian malu untuk bertanya di grup, kalian bisa personal chat ke ibu untuk menanyakan hal yang belum kalian pahami. Baik, terima kasih. Apa sih Bu manfaatnya mempelajari data dalam kehidupan sehari-hari? Kok kita harus belajar data? Ya, data itu diperlukan dipelajari untuk dalam kehidupan sehari-hari, semisal dapat nanti kalian gunakan untuk menghitung keuntungan atau kerugian. Nah, ketika nanti orang tua kalian nih memerlukan bantuan, ini kira-kira saya untung apa enggak ya? Saya untung apa enggak ya? Nah, ini kalian nanti bisa membantunya dengan menggunakan penyajian data ini. Itu manfaatnya salah satunya. Nah, nanti kalian bisa mengeksplor lagi, kalian bisa mencari lebih lagi apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari yang seperti dijelaskan oleh Ibu waktu itu. Baik, kalian bisa membuka e-book halaman 50 yang Ibu share tadi, yang Ibu bagikan melalui WhatsApp group. Lalu kalian setelah selesai menonton video ini, kalian bisa mengerjakan soal yang ada di halaman 53-nya ya. Dan dikumpulkan di minggu depan. Untuk tugas, nanti yang nomor absennya genap mengerjakan soal yang nomor soal genap, dan yang nomor absennya ganjil mengerjakan nomor soal yang ganjil ya. Nanti untuk latihannya Ibu akan taruh di akhir video.
Ibu akan taruh di akhir video, kalian bisa melihat dengan jelas apa latihan yang Ibu berikan. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dan jangan lupa dikerjakan. Terima kasih. Mungkin kesimpulan dari pembelajaran hari ini, nanti kalian bisa masing-masing belajar untuk menyimpulkan apa yang kalian dapat hari ini melalui pembelajaran daring ini. Nanti kalian tulis tangan di kertas 1 lembar, lalu kalian foto dan kalian share di grup WhatsApp yang telah Ibu buat. Nanti kalian sertakan nama dan kelas kalian. Baik, untuk mengakhiri kegiatan belajar daring pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.